Di TikTok saya omelin pendeta Pak Gembala. Dia bilang begini, kalau engkau mau masuk surga neraka, mati dulu kata dia. Saya langsung bereaksi, kok mati dulu baru tahu surga dan neraka? Saya bilang, kamu pendeta dari mana? Bapak gak perlu tahu saya pendeta dari mana kata dia. Tapi kalau dia bilang sama saya, kalau Bapak mau masuk surga atau neraka, Bapak mati dulu kata dia. Saya bilang, saya gak perlu mati, tahu surga. Hari ini saya mati, hari ini saya ke surga bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan kalau saudara-saudara kasih tahu umat dan jemaat yang saudara layani bahwa mati dulu baru tahu surga neraka, saya katakan pendeta sesat dan pengajar yang sesat. Harus yakinkan diri kita dan umat Tuhan bahwa dikala orang percaya, bertobat kepada Tuhan dan setia kepada Yesus Kristus, dikala dia mati, dia memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada alam kubur, nggak ada itu. Lewat cerita alam kubur nggak ada bagi orang Kristen. Dikala dia mati, dia masuk Firdaus. Tunggu waktu pengadilan tahta putih, di mana di dalamnya dikasih mahkota bagi orang-orang yang beriman dan setia kepada Yesus Kristus. Amin saudara. Haleluya. Dan dari kisah ini saya tidak pernah meragukan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Bagian yang kedua, saudara, bagian yang kedua dari kitab Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Apakah Yesus hanya sekedar Tuhan bagi orang Kristen? Tetapi benar lagi kata Alkitab, perkataan Yesus Kristus, dia adalah Tuhan bagi segala bangsa. Perkataan ini keluar dari perkataan Yesus Kristus sebelum masuk dalam penderitaan, kesengsaraan. Saya baca ayat yang ke-31 dari kitab Matius pasal yang ke-25, demikian ayat 31 dan 32. Perhatikan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia. Perhatikan, semua malaikat bersama-sama dengan dia. Semua malaikat. Bukan 1-2 malaikat, tapi semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Perhatikan, anak manusia Yesus Kristus bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kalau dia ada di atas tahta kemuliaannya, lalu dia siapa? Nabi kah dia? Tuhan orang Kristen kah dia? Tetapi dia bukan nabi dan dia bukan Tuhan orang Kristen. Tapi dia adalah Tuhan bagi segala bangsa. Kita baca ayat berikut. Lalu perhatikan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Yang mengumpulkan semua bangsa di hadapannya bukan pekerjaan nabi, bukan pekerjaan raja, bukan pekerjaan pemerintahan, bukan pekerjaan yang lain. Tapi yang mengumpulkan semua bangsa di hadapannya adalah pekerjaan yang Tuhan pemilik bangsa. Lalu siapa pemilik bangsa dalam ayat ini? Yesus Kristus anak manusia. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Haleluya, memang perkataan dari Yesus Kristus. Kalau tidak dipahami secara baik dan benar, orang-orang yang mendengarnya bisa saja sesat dan menyesatkan. Tetapi memang Alkitab harus dipahami secara baik dan benar. Supaya perkataan-perkataan hidup yang ada di dalam Alkitab tidak sia-sia untuk memberkati umat. Dan saya sangat yakin bahwa Yesus Kristus akan datang kembali kali yang kedua. Dan dia akan duduk di atas tahta